Ya itulah kita tanggung jawabnya. Selain kita ngambil foto yang bagus, kita juga bikin apa ya, pertunjukan yang bagus gitu. Jadi kita selain lomba, kita juga harus menyuguhkan aksi-aksinya yang menunjukkan yang bagus. Makanya kita kan edan sekalian gitu kan. Terus akhirnya dari akhirnya 4 kita nomor 1 juara. Ternyata memang kompetisi ini tuh dibikin untuk para fotografer amatir menuju ke dunia profesional. Giro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Wuhuu. Yang udah deg-degan udah lama nggak podcast. Hai guys, ketemu lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast dan kali ini kita kemampiran. Tuh ada suara-suaranya. Kemampiran salah satu fotografer kenamaan Cirebon, kebanggaan terkemuka. Wah, yang sering menang berbagai acara. Berbagai lomba se-Indonesia dan semancanegara. Tereng. Udah Kak. Galuh siapa sih Galuh Azhar. Oh iya, Galuh Azhar. Apa kayak tepuk tangan kayak yang rame? Iya nanti apa sih viewer yang tepuk tangan? Ya, kita sih ngomong aja. Gak usah jaim-jaim lah di sini tuh. Biasa guys. Nanti masa yang kasih gitu. Oh dikasih efek. Ya. Coba sapa-sapa. Oh halo semuanya yang ada di Cirebon dan di luar Cirebon. Pokoknya Ning di bae kayak. Iya, Ning di bae. Selalu nonton podcast dari Fatek. Udah. Ya sekian acara kali ini guys. Intro. Intro. Agaluh. Isun biasa manggilnya Agal. Tapi di sini Isun mau manggil dia Ira aja. Agal. Mana nih nggak bawa kamera nih kesini? Ada. Kenapa sih nggak disiniin gitu? Kalau diliatin boleh. Hah? Boleh. Oh ada mereknya gitu? Ada. Kan nanti tapi emang ini dibawain dari Canon. Nanti disensor ya Beb. Udah kayak brand ambassador gak sih? Emang iya dikasih. Ceritain dong kapan awal suka dunia jepret-jepret, cekrek-cekrek. Tapi awal bangetnya sih dari ngegambar karena memang suka kalau ngelihat istilahnya dari grafis, dari ngelihat pemandangan, dari simbol-simbol kayak gitu senang banget dulu waktu ngawalin itu dari ngegambar. Oh, awalnya ngegambar dulu. Dari kecil sering gambar-gambar, dikasih kalau di rumah pun ya sering coret-coretin. Gambar apa tuh dulu? Gunung biasa, 2 gunung gitu. 2, jalan 1. Ada mataharinya. Matahari nongol. Sawahnya yang segitiga gitu. Iya, itu karena memang referensi kita kan dikit banget ya. Karena memang dari dulu kita taunya begitu aja ya, gambarnya gunung mulu. Nah, tapi sering lihat yang lain dan kemudian gambar, terus tuh ada seleksi di sekolah dan sebagainya. Oh, ada lomba-lomba gambar. Ada lomba SD waktu itu. Oh, suka ikut-ikut. Masuk terus seleksi lagi di kecamatan, masuk lagi di Sumber terakhir, kurang ajar diundi. Jadi ngegambar tuh diundi dulu, pas dapatnya tuh pagelaran judulnya. Buset, pagelaran pakai uang ya. Angel bisa. Iya, angel gambarnya ya. Iya. Pagelaran tiker jadi, ya. Tapi bener, ngegelar tiker tuh ada, tapi harus ada orangnya. Oh, lagi duduk gitu tapi ya. yang menangnya tuh yang judul yang sama pagelaran, cuman panggung kosong. Oh, itu menang. Panggung pagelaran. Langkah uangnya menang. Menang. Iya, kita pegel-pegel gawe uang. Terus nyesel ya. Kiri tapi gitu ya, namanya juga lomba ya. Padahal cuma panggung doang menang ya. Ya, tapi siapa itu yang menang? Ingat nggak? Apa ya? Memang referensinya kurang juga sih mereka. Jadi itu zaman SD. SD. Oh, Agal SD juga. SD pernah kita dan alhamdulillah 6 tahun. 6 tahun enggak 7 tahun. Enggak betah lah kita. Terus tuh dari SMP tuh udah selesai. Jadi SMP tuh enggak gambar lagi nih. Kenapa sih gitu? Sama kayak DIP itu ya. Zaman mewarnai menggambar TK gitu SD, tapi mulai kesininya tuh enggak mau. Kadang kenapa sih? Apa ya? Mungkin sekolahnya juga ngaruh ya karena pas pindah tuh enggak begitu, atau ada hal lain yang bikin kita tertarik gitu tuh, jadi ngelupain yang satu itu gitu. Tapi kayak ketika bosen gitu. Mungkin bisa jadi, atau
ya kurang apa ya, intensitasnya kurang. Tetap sih kalau pas ada pelajaran seni ya suka juga gitu masih. Nah setelah dari situ lama-lama SMA juga nggak, jarang banget ikut kompetisi foto apa namanya gambar kayak gitu. Tapi tetap doyan kompetisi, jadi kayak ikut newscaster bahasa Inggris. Yang lain. Kayak gitu pernah ikut. Nah akhirnya sampai masuk kuliah ketemu temen, dan alhamdulillah dulu ngalamin HP yang berkamera gitu kan. Kameranya ngeblur gitu gak sih ya? Enggak ngeblur dong. Cuman bureng. Iya, zaman dulu tuh apa sih? VGA. Ya bayangan kita sekarang VGA tuh kabel panjang. Iya, sekarang dulu mah VGA tuh ya itu ngeblur, burem-burem gitu. Nah, dulu tuh ada kompetisi di dalam, jadi iklan rokok gitu, kompetisi. Bentar. Foto. Berarti Aga tuh passionnya di ikutan lomba ya? Passion. Berkompetisi sih, karena memang dari situ kadang kita pengen ngetes kita udah bisa apa aja sih kayak gitu. Nah, kayak kemampuannya sejauh mana gitu. Ya, nah dari situ pun dari lomba sendiri kan banyak pelajaran. Jadi kalau kita ngelihat kita daftarin lomba nih, kita nggak menang, tapi kita ngelihat pemenangnya, kita udah pasti tahu oh ini pemenangnya tuh kayak gini-gini nih, jago-jago. Oh, kelebihannya seperti ini. Dan dari situ kita banyak belajar juga. Oh, ada yang didapat gitu, ada hikmahnya. Selalu seperti itu sih. Tiap lomba tuh pasti ada aja. Selama ikut foto-foto gini, sering ikut lomba-lomba gitu, ada yang seru-seru gitu gak sih? Banyak ceritain sih. yang dari paling lokal mengesankan. Apa lokal, nasional, seru semua. Jadi ada yang sampai luar negeri juga ya katanya. Oh, ada. Ceritain sih ya. Waktu keluar negeri itu ada namanya momennya Canon Foto Marathon. Awalnya di situ dulu. Dari Canon Foto Marathon ini kan nasional, karena di Asia itu ada 4 sampai 5 negara yang ngadain lomba yang sama. Nah, di satu negaranya itu ada yang 1 kota, ada yang 2 kota, sampai 3 kota. Nah, di Indonesia ini ada 3 kota. Biasanya Jakarta, Jogja, kota satunya gitu bisa jadi Semarang, kadang Bali. Dulu Bali pernah juga dijajal ke sana. Nah, selama ikut di sana, alhamdulillah pertama kali ikut pernah langsung jadi nominasi. Berapa besar tuh? Oh, jadi nominator. Iya, nominator benar. Nah, dari 2000 peserta itu kan dipilih setiap tema itu 15 foto untuk masuk ke final. Nah, baru masuk finalis doang waktu itu pertama kali. Nah, tapi kan itu jadi motivasi. Nah, Isun bisa Ki. Apa sih, dengan kamera yang cuma segini kita bisa masuk tembus ke berapa besar gitu kan. Karena kita ngelihat dari Cirebon juga kan ada 2 yang masuk, yang satunya juara 2, Om Dudi waktu itu. Om Dudi almarhum ya, mungkin pernah dengar Om Dudi Sahbudi ini. Dulu yang ngompor-ngomporin anak-anak buat ikut yuk ke sana. Nah, tiap tahun itu selalu ikut akhirnya. Diajakin awalnya. Iya, alhamdulillah juga saking ikut sering juara bisa ngadain juga di Cirebon gitu kan. Nah, dari lomba itu istilahnya tiap tahun tuh selalu pengen ikut, karena memang kita ngerasa bahwa wah ini kita kan belajar kamera tuh otodidak banget. Jadi ngerasa bahwa kita dapat banyak ilmu dari kompetisi ini. Karena sekalinya kita ikut, kita nyerahin foto kita ini udah otomatis diapresiasi sama juri. Nah, jurinya sendiri kan fotografer yang nasional, jurnalis senior dan sebagainya. Nah, dari situ sendiri kita ngerasa dihargai juga kan, dinilai, walaupun ternyata kalau nilai foto tuh cepet juga ngelihat set gitu. Swipe gitu, slide. Foto yang paling beda itu akan paling diambil langsung. Jadi kalau misalkan nggak jelas ataupun nggak sama dengan yang lain ataupun nggak menarik, itu bakal dilewat langsung. Tapi dengan kayak gitu kan apresiasi kita yang baru belajar moto, dilihat fotonya sama fotografer senior kan senang ya, walaupun istilahnya nggak masuk. Nah, itu masuk. Nah, jadi kan kita termotivasi banget. Setelah banyak Canon Foto Marathon, muncullah namanya Canon Foto Face Off. Apa tuh, A? Nah, Canon Foto Face Off itu reality show yang diadain sama Canon dan History Channel. Nah, waktu itu tuh dia tuh udah berapa episode dan sering nonton juga. Nah, akhirnya
pengen kayak bisa nih daftar karena ini tuh bahasa Inggris nih. Kita udah punya basic bahasa Inggris. Pak Guru. Iya, lombanya juga kan lomba foto kita udah pernah ikut, sering bisa jadi potensinya rada lumayan nih gitu kan. Akhirnya cobalah daftar iseng doang. Jadi kalau nggak berarti masuk, iseng nggak itu. apa-apa. Iya, niat pengen ikut tapi ketika daftar daftar bela. Maksudnya kalau diterima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Iya, wis bae. Akhirnya ada email masuk, tak bales. Disuruh ngisi form ulang. Nah setelah itu masuk dah di email, balas lagi, masuk lagi. Suruh kayak gini. Ini tahap segini katanya. Berarti masuk tahap segini nih. Tahap terakhir nih bukan terakhir ya, keempat kalau nggak salah. Disuruh bikin video, ngirimin video. Nah aku pikir, iki kudu nakonin. Ada temanya nggak? Nggak ada, cuman ngomong pakai bahasa Inggris perkenalan, gitu doang. Tapi nggak gitu aja nih pasti. Iya, harus yang menarik gitu nggak sih? Kan kita nanya akhirnya ke yang sering juara lomba foto namanya Mas Munir. Ini jago banget foto wis idola kita pisan. Orang Jogja. Dia pernah ikut foto face off tapi sebagai juri. Nah, sebagai juri pun dia harus seleksi juga. Nah, dia bilang tuh cari yang aneh. Loh, Mas, lagi apa Toli aneh dirimu? Aku perkenalan sambil push up. Aku oke. Tak bikin. Waktu inget di Perum. Waktu masih kerja di Riders Inc ya. Di Perum itu ada kayak dapur lah buat staff gitu kan. Tak rekam lagi masak guys. Kis-kis bisa ngomong. Gagal terus. Akhirnya hari terakhir harus dikumpulin itu kita lagi di bengkel. Yang di Beber itu namanya bengkel. Ya ada kerjasama juga sama yang distro yang kita kerja waktu itu. Kita keluar dulu. Ais ada mau ngapain? Wis sana. Wis ke Jalan Baru tuh Kuningan kan enak kan. Jalan yang sepi itu ya. Jadi kita pakai motor Honda 70, pakai kamera iPhone 4. Sekarang mah udah nggak VGA lagi guys. Enggak. Pas ngomong 3 kali kita di kayak mengkenenmen di apa ya sampai ke berapa kali bolak-balik udahlah kita udah cukup. Udah pegel gitu ya maksudnya. Ngapain sih? Tapi dipikir-pikir ini udah berapa tahap ya? Waduh, ini kalau dilewatin atau diudahin aja udah sayang banget. Eman-eman gak sih? Setelah itu selesai lah. Pas dilihat-lihat cari yang terbaik deh. Bikin sekali lagi kan cari terbaik. Ada. Langsung tak kirim. Karena emang udah berapa jam lagi. Yang di motor itu? Iya, tak kirim yang itu. Terus tuh ada email lagi masuk. Ternyata diterima. Nah, diterima. Kita kan kayak waduh, alhamdulillah ya Allah. Diterima. Setelah diterima ada satu tes lagi. Tes wawancara langsung dengan direkturnya dari History Channel yang khusus Canon Photo Face Off. Orang Amerika nggak salah, tapi kantornya di Singapura. Dia pakai Skype dulu, langkah Zoom. Iya, langkah Zoom. Ya, dulu Skype. Sinyalnya numpang ke distro. Mat, astagfirullah gimana ini? Ini di kamar nggak bener ya, di kamar tuh maksudnya adem ya, maksudnya nggak banyak gangguan. Sinyalnya kampret, iya. Keluarlah. Akhirnya denger, bukan Isun salah ngomong gini denger. Akhirnya duduk di bawah Wipi. Apa aja Ira? Wipi. Berapa menit ya, kita 5 menit mati. Wah, sinyal mati. Masuk lagi kita minta maaf. Iya nggak apa-apa. Mati maning. Pas masuk lagi dia akhirnya ngomong, udah nggak usah diulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Udah nggak usah. Nggak usah. Malah udah kayak hopeless gitu ya, kayak yang udah nih nggak terima nih karena nggak lancar. Udah nggak usah ini lagi, udah nggak perlu. Yang penting kita nanti kirim email, nanti kamu diundang masuk acara. Seneng ya, alhamdulillah. Berarti itu keterima gitu. Keterima kayak gitu. Akhirnya email dan sebagainya, tanggal kesediaan, harus tanda tangan dan sebagainya. Nah akhirnya kita berangkat lah gitu langsung. Kemana itu? Dulu. Waktu itu setelah berapa ratus peserta katanya dipilih 4 orang dan kompetisinya itu di Bintan di Kepulauan Riau. 4 orang tuh se-Indonesia itu? Se-Indonesia yang terpilih, yang satu dari Bandung, yang satu Jakarta atau Tangerang ya kalau nggak salah. Ini Kira nih namanya, Bandung.
Cewek nih waktu itu SMP mau SMA kira tuh. Oh, Nah ini masih udah kuliah sekolah. Nadia. Nah yang Sony ini dari Nganjuk. Jawa Nganjuk Timur. itu Nganjuk juga Jawa ya dia. kalau nggak salah. Jawa Timur kan? Jawa Timur. Nah dia udah emang fotografer. Nah kita dari kota Cirebon Indah ini sendirian nih masuk Berintan nih. ya. Iya. Nah tapi kita kan sebagai amatir. Jadi masing-masing ini ada pekerjaan utamanya. Motret ini sebagai hiburan lah gitu apa. Kayak freelance doang. Semuanya memang syaratnya begitu. Kita bukan fotografer profesional. Yang dilombakan ini semua amatir yang akan istilah mencoba untuk bikin foto yang memang sekelas profesional gitu. Jadi lombanya tuh itu beda dengan lomba yang on the spot kayak waktu kita ikut. Ini reality show. Jadi kemana-mana kita selalu ada kamera. 2 kamera. Masing-masing ini selalu ngamatin kita kemana-mana. Dan kita harus ngomong. Kalau mau lari kemana kita harus ngomong ke kamera. Mau ngapain kita ngomong ke kamera. Mau mandi gitu juga. Ngomong ke kamera. Jadi kamera kan gak ikut akhirnya. Kalau gak ngomong tiba-tiba ikut. Ngomong lagi apa. Boker. Nah dari situ kita lomba tantangan pertama setelah intro dan sebagainya ya kayak yang tadi lari-lari pas bulan puasa lari-lari di pantai. Oh itu lagi bulan puasa pantainya bagus banget tingeling panasnya. Kayak kejawanan. Iya lari-lari pakai kaos pendek segini. Ya ireng ya. Kan kebakar tahu sendiri kita pernah ketemu kan kebakar itu. Kita lari 100 meter bisa jadi 10 kali bolak-balik. Karena kebutuhan kamera di TV ini dari berbagai angle, dari atas drone sampai 4 kali, jadi 6 kali. Tek lagi gitu. Dari sini kita lari, dianya ngikutin set gitu. Kita lari dianya nabrak set gitu. Dari belakang. Akhirnya kamera bawah belum. Astagfirullah, udah belum. 1 kali lagi. Astagfirullah. Dan drone itu sampai pernah nyangkut ke pohon akhirnya nggak diterusin. Udahan. Yes. Akhirnya apa sih pakai drone kamera gitu kan gantian. Ya itulah kita tanggung jawabnya. Selain kita ngambil foto yang bagus, kita juga bikin apa ya pertunjukan yang bagus gitu. Jadi kita selain lomba, kita juga harus menyuguhkan aksi-aksinya yang menunjukkan yang bagus. Makanya kita kan dan sekalian gitu kan. Terus akhirnya dari akhirnya 4 kita itu, nomor 1 juara. Sisa Aga sendiri nih. Iya, ke Thailand. Keren banget. Kemana? Thailand. Iya. Kita berharap sih ke kota yang lain, ke negara lain. Thailand kan kita pernah. Thailand maning jadi kita. Oh sebelumnya pernah kita ke Thailand. Nah, mungkin ya jodohnya mungkin berangkatnya ke Thailand maning. Akhirnya kan mana maning jadi ya bisa enggak apa-apa kan ya. Ada bayangannya karena iya, nanti kan tuh kita berangkat sendiri. Oh gitu. Kita enggak ditemenin sama siapa. Pas kesana tuh berangkat sendiri. Kayak anak hilang dong. Iya, dan hampir hilang. Serius, Kita udah dipanggil-panggil namanya. Di bandara itu. Kenapa? Karena kita antriannya tuh panjang dan pas datang itu salah terminal. Apa sih? Terminal berapa harusnya gitu. Kita udah nanya ke si busnya tuh, si bus yang dari stasiun ke sana lah, ke bandara tuh. Saya turun di sini nih, turun mana? Oh iya nanti. Oke di sini. Pas turun, itu di sana. Tinggalin ya, kita harus lari. Pas lari, kata orangnya lagi nggak di sini, pakai mobil lagi aja. Ya ampun, dikerjain dong Ira. Ya akhirnya kan, ya mungkin buang-buang waktu jadinya kan. Ya sangat buang waktu. Pas ke situ udah ngantri banget. Kita udah 4 orang di depan tuh itu nama udah dipanggil-panggil giris kita pengen nyerobot nggak enak ya dimarahin. Pas udah datang plok, gimana tadi nggak duluan aja kan ngantri pak. Itu cepet-cepet sekarang kamu lari sana, lari Sun. Jadi pas udah jadi di depan pesawat belum ini apa-apa tinggal 1 orang lagi mau nutup. Terus tapi udah di calling beren ya dari sana kan udah di calling. Ini ada nih lagi lari nih udah, gitu kan udah. Akhirnya masuk. Alhamdulillah nyampe ke sana pun sendirian. Kita harus nyampe diem, harus pindah pesawat lagi domestik dari turun di mana tuh di Bangkok. 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 Nah Bangkok ke lurus ke Chiang Rai dulu sih ke Chiang Mai.
Pernah, tapi sekarang ke Chiang Rai. Beda ini Iya, lagi beda ya. pesawat. Nah, akhirnya ke sana juga ketemu yang lain. Kita udah kumpulin di WhatsApp kan, janjian sama peserta lain dari negara lain. Ini mana? Cih, kok dari sini nggak ada sih? Aku ketinggalan pesawat, Sing Malaysia ketinggalan pesawat. Jadi dia harus berapa jam lagi dengan biaya dia harus bayar sendiri. Jadi kan salah kita masing-masing kalau telat. Itu makanya kita hampir telat bakalan ngeluarin uang juga. Untungnya tuh enggak. Nah di sana udah masuk. Malaysia ada, berarti ada yang bahasanya ini ya. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Filipina. Ayo. Klalen. Gitu kan. Berapa negara tuh totalnya? 10. 9. 9. Apa coba duanya? Singapura. Nah, tapi kompetisi yang sama itu hanya ada di 5 negara. 6 negara. Jadi yang 3 negara ini dia dipanggil langsung rekomendasi dari Canon-nya. Jadi yang ada ini panggil yang sering ikut lomba ya Canon foto maraton sih. Jadi nggak ada foto face off di negaranya tuh nggak ada. Kalau kita kan ada. Akhirnya dia 3 ini diundi 1 baru masuk sini. Akhirnya diundi antara ini si Taiwan. Kita harus nebak Iki namanya Kai. Kai ini bakal masuk dari kita kok. Kita apa? Cenayang Taira. Enggak, kita ngelihat dari apa ya waktu itu tuh? Dari muka yang diem-diem tapi ini kurang ajar Ki. Diem-diem ini matil ya? Ya ternyata Intel. Ternyata Intel. Iya. Ternyata. Jadi kerjaan aslinya di Intel. Makanya pas ngomong aku nggak bisa ke negara ini dulu katanya. Wah, buset ini apa ternyata tapi dia orangnya bagus banget. Kita senang sama dia tuh maksud ngobrolnya enak loh. Nah, keren lah. Dia orang keren banget dilihat dari ini. Wah, akhirnya beneran masuk. Nah, tantangan pertama itu ada 6 negara. Tapi kita ditabrakin. Kita harus ngumpulin 1 foto dan kita ngambil fotonya berdua. Dipasang-pasangin gitu. Pasangin. Pertama, akhirnya kita dapet lah tuh dari sama orang Malaysia. Kita seneng. Maksudnya komunikasi kita gampang dan bahasanya. Wah, dulur isun. Kebetulan tuh Muslim cuma kita berdua. Nah, jadi ngerasa parki ya. Komunikasi sih yang lebih enak. Yang lain juga komunikasinya enak. Cuman kan lebih enak dari kita yang memang bahasa Indonesia ke Melayu. Enak banget ngobrolnya, enak banget, komunikasi enak banget. Dan akhirnya saat itu pribadi atur atur. Oh gini. Sabar ya guys. Gini 4 kelompok berarti ya 8 orang. 1 nggak lolos, tinggal 3. Tinggal 3 kelompok. Nah, cek, wah sebelah sini nih spotnya. Nah jadi kita nih berdua ini tantangannya tuh bikin foto model di taman bunga. Taman bunga bagus bisa, taman bunga emang isinya bunga ya. Iya. Bunga kabeh ternyata. Nah kita nggak tahu nih spotnya sebelah mana nih. Nah pertama ini yang bikin susah itu kita harus bikin gelembung dari air. Jadi kayak yang air ceplok. Sabun. Iya masa gelembung dari air. Airnya campur apa? Udah keluar negeri tetap sabunnya campur apa? Ya tapi gelembung dari sabun bukan gelembung dari air pao. Tapi campur air. Iya lanjut Secara isu terus yang cerita. Iya. Nah jadi dari tongkat gede kayak pel-pelan dengan tali yang disangkutin sambungin tarik gitu tuh udah gelembungnya gede. Kesulitannya itu kita tuh gerimis saat itu. Cuacanya gerimis. Jadi ketika itu langsung pecah. Nah saat itu beruntungnya setelah berapa kali kita pindah spot cuaca rada adem nih. Gerimisnya tuh agak kurang. Setelah ini pertama kita yang bikin gelembung, dia yang motret. Akhirnya terakhir kita yang motret, dia yang bikin gelembung. Ternyata dia lebih ahli bikin gelembung, gede banget. Kita motret jepretnya tuh pas. Jadi si gelembung gede itu tepat berada jadi si model itu dilingkarin sama gelembung. Sininya bunga. Kayak masuk gitu ya. Udah langsung otomatis ini nilai paling tinggi. Yang lain gelembungnya kecil-kecil, kurang menarik. Ya memang kita lagi beruntung waktu itu dapat gelembung. Akhirnya kita lolos. Tantangan pertama selesai, tantangan kedua kita nggak tahu lagi. Kita jelasin pada saat di jalan itu juga selalu begitu dijelasinnya. Jadi cuma berapa menit gitu ya. Pakai kamera ini, motret ini, buset. Kita dikasih pamflet, isinya 3 foto. 1 foto
landscape itu tuh kebun teh, ternyata di Chiang Rai itu kebun teh luas banget kayak di Argapura bentuknya. Atau ini Pangalengan lah teh ya. Argapura sih yang kerennya mah. Argapura Majalengka. Iya. Nah, hamparannya seperti itu landscape-nya. Kemudian foto kedua itu ada petani teh yang lagi metikin. Jadi ada 5 atau 4 berjejer lagi metikin tehnya. Gambar ketiga ini kosong. Tugas kita ngisi kekosongan gambar itu. Yang berhubungan sama gambar yang 1, 2. Ya, kira-kira kalau ada gambar ini 2, satunya apa ya? Nah, briefing ini cukup jelas menurut aku. Ini adalah foto marketing yang tujuannya ngajak orang datang untuk berpariwisata ke situ. Selain nikmatin pohon teh, bisa juga minum di situ karena ada pesan teh kayak gitu ada di situ. Kedai-kedai gitu. Ya kita sih sketsa atau sih analisis gini, ini medium landscape itu berarti entire atau keseluruhan. Nah ini medium nih, jadi si petani ini, nah ini detail nih. Nah pikiran kita udah sketsa, nah pikiran kita detail apa yang cocok untuk ngisi ya. Ternyata dipikir-pikir, wah gimana kalau ada apa sih tangki teh lagi dikucurin gitu. Nah di apa sketsa. Nah setelah itu ada bikin plan lagi, gambar lagi. Ada orang lagi duduk sama petani tehnya lagi nyiciin ke gelasnya langsung. Kita udah ngincer korban. Jadi sebelum itu udah ngincer korban karena itu tuh banyak pengunjung kan. Tek, ini yang bakal aku ambil. Nah, wis beres Ki. Waktu udah dihitung. Kita ngelihat ke situ, orangnya hilang. Oh, enggak ada. Iya, jadi kita tuh kebayang bahwa ada bule yang bukan lokal yang datang ke situ. Dia deket sama petani lokal yang ada di situ, nuangin teh, bukan hangat tehnya yang dilihat kan kalau kayak gitu, keramaan si petani tehnya yang akan dilihat. Nah akhirnya pas tingeling langka wong iku, pas kita ngelilingin si kafe itu kan, pas ngelihat ada, rambut pirang iki, bisa dijadiin pas ngelihat orang Thailandnya, tapi ternyata emang cewek yang lagi sama pacarnya di situ. Kita langsung sikat baya. Kalau gitu ngomong gak sih? Ngomong kan? Ngomong. Mas punten, saya punya tantangan seperti ini. Saya butuh sekitar 10-15 menit untuk motret. Kalau bersedia, nanti motretnya di sana. Boleh ya? Boleh, langsung boleh. Terus kita lari bawa, ya sebut aja modelnya ya, ke sana. Dan si orang ini diurusin sama tim. Diurusin itu kayak persetujuan, tanda tangan masuk televisi dan sebagainya. Nah setelah masuk sana kita taruh si petani, ngeset. Emangnya gerobak. Kone benda tadi taruh. Jadi kita ngeset si petani teh ini tuh duduk di bawah pohon gede. Di antara luasnya hamparan kebun teh. Jadi duduk di rindangnya dan baca tira. Pokoknya di bawah pohon gede itu. Jadi satu-satunya itu pohon itu di situ dan ada deck kayak kayu gitu buat kita duduk di situ. Panjang, kesini ada, kesana, jadi kayak buat kita jalan kesini gitu. Nah kita taruh di situ. Jadi backgroundnya ini ada masih kelihatan kebun tehnya, tapi adem, cahayanya aman. Kita taruh di situ. Taruh lagi, minta untuk set di situ. Jadi si petani tehnya di kiri, itu di kanan. Dia megang teh si cewek yang datangnya tuh. Jadi seolah-olah dia tuh pengunjung. Oh, jadi settingan awal yang plan B itu. Kan ada A sama B yang kita tadi bikin. Kita bikin yang itu. Terus udah bikin kurang, tinggal eksekusinya tuh. Jadi kanan kiri, dari atas dari bawah. Setelah selesai kita nggak puas karena waktunya masih ada. Karena kalau lomba foto itu sebelum waktu habis kita jangan pernah puas ngambil foto. Oh, jadi tetap harus maksimalin. Iya, jadi ketika kita udah waktu habis kita banyak pilihan A, B, C. Kalau nggak ini, yang ini. Kalau nggak yang ini, yang ini. Nah setelah itu kita ngeset juga. Jadi ngeset orang yang sama. Settingan sama sih, cuman beda angle. Jadi orang duduk di sini lagi nganu teh, tapi di bawah. Kita ngambilnya dari bawah payung, orangnya di seberang. Jadi framingnya payung gitu. Jadi payung tuh gede di bagian kamera depan. Orang kecil. Tapi kita pilihnya foto yang tadi di bawah pohon. Karena lebih jelas kelihatan si detail air lagi ngucurin gitu. Kita masukin
ya jelas kita nomor 1. Nilainya gede. Kenapa? Karena teman-teman yang lain itu nggak mikirin tentang foto entire, medium, sama ini apanya nih, momen yang harus diisi detailnya tuh apa. Itu ya. Iya. Nah ternyata tujuan dari ini kan udah di briefing untuk ngedatangin wisatawan. Selain ngelihat pemandangan, dia nikmatin teh juga. Nah untuk ngehadirin itu kan kita bikin foto yang seperti itu. Yang lainnya nggak ada yang itu ya. Yang lainnya tuh ngambil teh lagi tapi lebih detail. Cuma teh lagi gini. Sedangkan di foto pertama ada lagi begini walaupun banyak. 2 orang begitu. 2 orang laginya beda. Satunya lagi nganuin teh gitu. Di biur. Ya secara logika tuh nggak ngapain begini. Ya tapi karena foto yang sama ini banyak, akhirnya foto yang begini dan foto kita masuk di final. Akhirnya kita di final. Nah, setelah di final tuh kita final tuh 2 orang berarti. 2 orang. Dan kita tuh ngejar foto jurnalisme yang nggak di set, tapi ternyata ada perubahan skenario mungkin di sana. Akhirnya foto di set ini boleh masuk, ya kita kalah akhirnya. Kitanya cuma dapat posisi kedua, yang Vietnam juara 1. Iya. Nah, jadi hadiahnya tuh cuma juara 1, juara 2 sih ya sama kayak juara yang lain, juara ke-7 gitu sama aja. Oh, sama aja. Enggak ada spesial. Enggak ada. Jadi hanya juara 1 yang istilahnya ada hadiahnya. Tapi ya selain itu kan kita dapat memang pengalaman, ilmu ketemu dengan orang-orang hebat kayak misal penulis atau sutradaranya. Sutradara itu orang edan juga kan. Dia yang bikin skenario dan sebagainya sampai ngolah-ngolah emosi kita. Jadi ternyata memang kompetisi ini tuh dibikin untuk para fotografer amatir menuju ke dunia profesional. Yang di dalamnya ini kita harus ngadepin beberapa tantangan yang seperti itu. Kita nggak tahu motret apa nanti besok tiba-tiba dapat orderan, misalkan tiba-tiba kita dapat alatnya ini, nanti kita harus bikin foto, kan ya. Apapun kondisinya kita nggak pernah bisa ngasih alasan. Ataupun jangan cari alasan ya, bisa dibilang begitu. Yang penting motret dia kudu oleh foto. Kita nge-hire ente gitu kan ya. Nah, selain itu emosi kita juga kan ditandemin. Gak semuanya klien ini kan cocok sama kita. Nah terakhir di situ yang bikin emosi dengan diudak-aduk. Oh, ya memang begini. Ternyata dunia yang aslinya kan seperti itu. Setelah sekarang dirasakan tuh, iya emang ternyata seperti itu ya, memang kelapa juga kan gitu kan. Klien yang rewel kayak gitu mereka tuh menciptakan dunia reality show seperti itu untuk mempersiapkan kita yang menuju ke sana gitu. Bagusnya tuh di situ pengalamannya. Nah, memang bikin kita iya Ki. Ya. Nah, jadi kebuka gitu ya. Iya, kebuka. Ya ampun, seru banget Agal, semoga sukses ya itulah ke depannya di dunia fotografi. Semoga makin solid dengan para fotografer Cirebon. Amin. Ya Allah, amin. Amin yang kenceng banget gitu ya. Ya harus. Jangan sikut-sikutan. Enggak, kita rangkul-rangkulan. Tapi jaga jarak. Pakai masker. Sesama fotografer. Oh ya, denger-denger juga bentar lagi mau jadi bapak nih. Alhamdulillah ya, amin, mudah-mudahan doain aja. Ya, sehat-sehat. Lancar. Makasih udah nonton Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jiro lupa Ngopi Pasti Fatek Podcast. Dadah.